Siapa sih yang gak mau tutorial bunga-bunga cantik kayak gini? Halo bunda-bunda semuanya, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi di channelnya Dapur Shanum. Kali ini aku mau berbagi tutorial bunga-bunga cantik seperti yang ada di vas bunga ini ya. Nah, kalau boleh aku minta bantuan teman-teman untuk subscribe, like, dan komen ya, supaya teman-teman bisa tahu kalau aku upload video baru. Dan akunya juga tentunya lebih semangat dalam membuat video-video tutorial-tutorialnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita simak aja langsung tutorialnya ya. Oke, pertama kita di sini siapkan wortel ya, dan nanti kita potong sesuai ukuran kayak di contoh berikut ini ya. Ini aku potong 2 iris karena aku mau buat 2 macam bunga seperti pada cetakan yang ada di atas ini. Nah, ini ya, ini itu kerja yang cepatnya kita pakai cetakan ini. Ini kalau nggak punya cetakan ini bisa ya pakai pisau yang apa, yang cekung aja tuh, bukan yang runcing ya, yang cekung. Nah, untuk bulatan tengahnya juga pakai yang cekung itu aja gitu. Ini aku pakai pisau tarik merah ini karena aku mau tengah-tengahnya lebih besar, jadi aku pakai pisau tarik. Selanjutnya nih, seperti yang teman-teman lihat, kita iris-iris bagian tengah apa ya, sepersekat-sekatnya itu gitu ya. Nah, kita kerjakan hingga selesai. Nah, kalau udah selesai kayak gini, baru kita pakai pisau yang runcing ya. Di begini aja udah cantik ya. Nah, tapi kalau mau ditambahin lagi tuh ya kayak gini nih, dengan pakai pisau yang runcing. Terus bisa juga pakai pisau yang cekungnya aja ya untuk bagian tengahnya. Jadi apa namanya, bisa dengan satu cetakan ini bisa menjadi 2 macam bunga ya, 3 pun ya. Satu yang biasa aja, nggak usah kita taruh ditusuk-tusuk tengahnya kayak gini. Yang kedua pakai pisau runcing ini, tengahnya ditusukin. Dan yang ketiga pakai pisau yang cekung gitu ya. Oke, ini dia hasilnya, cantik ya, manis gitu bunganya. Nah, ini sekarang yang kedua. Yang kedua nih, kita pakai cetakan yang satunya lagi. Nah, maksud aku pisau yang cekung tuh yang ini ya. Jadi kalau nggak punya merah tuh pakai itu yang cekung itu untuk bagian tengah-tengahnya bulatnya. Ataupun untuk yang bunga pertama tadi itu juga bisa menggunakan pisau yang tadi, yang cekung tadi ya, kalau nggak punya cetakan. Hasilnya sama kok, nanti ada tutorialnya ya, hasilnya sama. Oke, kalau pakai cetakan yang ini nih, aku pakai pisau yang rintik-rintik ya, bagian tengah-tengahnya. Nih tinggal kita sorong-sorong aja, kita buang-buang isi tengahnya ya. Nih bisa juga pakai pisau ini, bisa juga pakai yang cekung aja gitu. Nanti terus bagian sekat-sekatnya, kelopak-kelopaknya gitu, ini nggak aku iris-iris sih, tapi kalau diiris itu hasilnya lebih bagus ya. Nah, ini dia hasilnya yang kedua. Lanjut yang ketiga.
Oke, yang ketiga nih kita mau buat yang kayak mana ya? Simak aja lah ya. Aku juga ini nggak tahu mau yang kayak mana. Pokoknya ikutin sesuai pergerakan otak ini maunya bunga yang kayak mana. Oke, ini ada bocil aku ya yang kerjanya ganggu aja nih. Diambil pula lagi jambunya. Mau buat tutorial sebenarnya tapi karena diambil ya sudah lah ya. Kita buat tutorial ini aja dulu. Nih pisau yang cekung ini yang aku maksud tuh ya. Ini kan kita buat bunga sama seperti yang pertama tadi ya. Nah tapi kita pakai pisau cekung ini gini. Kita sampai selesai melingkar ya. Nah ini oke, selanjutnya sama kita buat sekat-sekat kayak tadi tuh kan, sama kan cekungannya kan. Kita kerjakan hingga selesai. Jadi tetap bisa buat bunga kayak gini dengan hasil yang sama ya, sama-sama cantik dan nggak beda jauh, sama. Kalaupun nggak punya cetakan, yang penting kita punya pisau garnish yang cekung ini, udah jadi deh bunga kayak gitunya. Tapi ini nggak aku susrukin tengahnya ya. Tapi nanti akhirnya di endingnya aku tusuk-tusuk juga tengahnya ya. Nanti bisa teman-teman lihat hasilnya tuh sama ya. Sebenarnya udah bisa dilihat tuh di yang awal tuh ya. Yang di awal tuh kan ada 2 bunga kayak gini tuh. Tuh sama nih, yang satunya lagi tuh setelah mau aku susun-susun, aku tusuk-tusuk tengahnya. Maaf ya ada suara bocil aku nih suruh pergi, nggak mau pergi, dia berisik aja. Nah jadi ini nggak ditusuk ya, tapi nanti next ditusuk. Tuh aku ngasih tutorial aja ditusuk kayak gitu. Sama kan ya? Sama dong. Oke, lanjut tutorial yang keempat. Oke, yang keempat mau buat kayak mana lagi nih ya? Oke, lanjut yang keempat nih, kita buat 2 irisan lagi ya. Jadi ini buat untuk 2 bunga lagi. Bunganya kayak mana juga aku belum tahu, kita simak aja. Pokoknya sesuai apa yang diperintahkan sama kerja otak kita ini ya. Nih aku pakai pisau yang cekung nih, aku bilangnya nggak tahu lah ya, pokoknya aku bilang ini yang cekung aja. Tapi kalau yang satu lagi tuh yang lancip gitu aku bilangnya. Nih kita susruk atau kita tusuk-tusuk kayak gini. Kita kira-kirakan aja jarak-jaraknya tuh seperti ini ya, jadi hasilnya tuh lebih bagus gitu ya. Nah karena ada ngerasa kurang tebel nih, kurang dalam nih, aku tusuk lagi, jadi bagus tuh lebih cekung ke dalam ya, jadi lebih kelihatan sekat-sekatnya atau batas-batasnya. Nah selanjutnya nih kita sampai ke kandas gitu ya. Oke, nih udah jadi nih yang keempat, bunga keempat. Jadi ini kan kecil tuh ya tengahnya itu, jadi karena menurut aku kurang bagus yang kecil tuh ya, karena aku ada pisau tarik ya, makanya pakai pisau tarik yang merah tadi. Jadi sama nih bunga 1, 2, dan 3. Kalau mau besar tengahnya jadi pakai pisau tarik ya. Tapi kalau enggak ada tetap masih cantik kok ya pakai pisau yang tadi yang cekung. Ini tutorial yang kelima nih. Kita pakai yang tengah, yang runcing ya. Nih kita semua pakai runcing bagian tengahnya ataupun bagian luarnya.
Nah, kalau bagian luarnya mau dipakein yang cekung kayak tadi juga bisa ya. Oke. Ini sebenarnya terlalu keluaran ya. Untuk nusuk-nusuk bagian tengah tadi terlalu ke pinggir luar. Harusnya lebih ke dalam gitu. Oh ya, untuk teman-teman yang mau tahu di mana aku beli pisau garnisnya, bisa cek link di deskripsi ya. Oke, ini karena aku tadi nusuknya kurang dalam ya, jadinya agak-agak sulit gitu ya. Sulit sedikit sih, nggak masalah sih, nggak sulit juga sih sebenarnya. Oke, bunga yang kelima cantik ya. Cantik dong. Nah, itu juga sama ya kayak tadi aku bilang. Bagian luarnya juga walaupun tengahnya pakai yang lancip, bagian luarnya kita pakai pisau yang cekung kayak yang keempat juga bagus ya. Oke, lanjut. Ini tutorial yang ke-6. Ini karena pisau untuk ngupas kentangnya ya, aku bilang pisau pengupas kentang ya. Entah di mana dibuat sama si Shanum ini ya. Jadi ini aku langsung aja buat tutorial bunga yang ke-6 nya tanpa aku kupas. Cuman dia kurang bersih aja. Cuman tutorialnya ya seperti inilah ya. Atau bisa juga kita tuh bagian bawah tadi pakai pisau biasa aja biar dihaluskan. Jadi teksturnya tuh bagian bawahnya tuh nggak rintik-rintik seperti yang nanti ada next tutorial yang selanjutnya. Oke, ini ya tutorial yang ke-6. Lanjut tutorial yang ke-7. Ini kita bersihkan aja dulu ya biar hasilnya tuh cantik ya. Karena itu ujungnya juga nanti bakal aku bersihkan juga pinggirannya karena jelek ya. Jadi kerjanya malahan jadi 2 kali deh. Jadi kadang-kadang kalau males itu ujung-ujungnya malah kerja 2 kali lebih lama ya kan. Nih untuk bunga yang kayak bagian untuk ujung-ujung ataupun ya anggap aja bunga kayak bunga kuncup gitulah ya. Oke, ini tutorial yang ke-7. Kita pakai pisau yang cekung nih yang ini ya. Nah, kita buat dulu tengahnya. Sebenarnya sama sih kayak bunga yang keempat tadi ya. Nah, cuman ini kan versi kecilnya dan ketinggiannya itu lebih tinggi karena kita mau buat kayak yang kuncup gitu. Kalau pendek tuh kurang cantik ya. Nah, kita tusuk sampai ke bawah nih sepanjang bunga. Jadi ini kayak bunga kuncup gitu. Oke, udah selesai nih bunganya. Kadang kalau kecil itu malah susah ngerjainnya kan karena tangannya tuh gede ya nih. Kayak bunga kuncup kan. Lanjut lagi tutorial yang ke berapa nih ya? 1 2 3 4 5 6 7 yang ke-8. Yang ke-8 buat bunga pinus ya. Nah, jadi lama kan ya ngerjainnya karena nggak ada pisau pengupas kentangnya. Oke, kita bagi menjadi 6 bagian ya. Kan anggap aja ini kita udah dibersihkan ya, tapi kadang-kadang aku juga nggak bisa merasa anggap aja, tetap aja nggak bisa ya, harus bersih ya. Karena kalau hasilnya nggak cantik, gak suka juga kita mandangnya kan. Nah, ini kita bagi menjadi 6 bagian ya.
Nih tadi karena berhubung maaf banget tuh ya, hilang tadi. Rupanya memorinya sudah penuh jadinya. Ternyata videonya belum kebuat, aku pas cek udah mati ya. Pokoknya inilah tutorialnya tuh kayak gini tuh ya, aku contohkan karena videonya nggak ada. Aku mau buat lagi dari awal, portalnya udah mini limited edition, tapi kayak gitulah ya. Pokoknya paling bawah tuh dibagi menjadi 6 bagian, dan dari awal hingga akhir tuh sama nih prosesnya kayak gini semuanya. Oh ya nih teman-teman, tips dari aku ya untuk yang masih pemula, masih belajar, buatnya itu dikira-kira atau diagak-agak gitu ya, jangan terlalu dalam. Pas kita buangnya, bukan pas kayak tahap kayak gini, bukan nih, pas tahap buang kayak gini nanti ya. Nih pas tahap buang ini kayak gini nih, jangan terlalu tebal, takutnya nanti sisanya tuh kekecilan. Pas kita buat ke atasnya terlalu kecil, nggak seimbang dengan besarnya yang bawah gitu. Oke nih yang terakhirnya aku potong, sebenarnya bisa sampai ujung ya, karena ada kebanyakan, menurut aku udah ada kelamaan ya videonya. Aku mikirin videonya kelamaan nih, takut memorinya penuh, jadi udah aku potong aja. Intinya sampai selesai pun tetap sama ya, nggak ada yang berbeda, cara pengambilannya tetap sama, hanya di ujung nih yang terakhir tuh kita buanglah ke bagian atasnya tuh membentuk runcing. Aduh, aku ngisinya kemereman guys, kemereman aku. Lanjut ya nih, lanjut ke tutorial yang ke-8 ya. Ini buat bunga Kamboja ya. Simak aja ya teman-teman, disimak aja nih tutorial bunga Kambojanya. Tadi udah di teman-teman lihat kan ya, ujungnya, terakhirnya, endingnya kayak mana bunga pinusnya, karena aku kemereman. Oh ternyata, maaf teman-teman, bukan bunga Kamboja nih. Bunga apa namanya ya, bunga yang ada di pinggir-pinggir jalan itu loh, yang bunganya oranye, yang pohon daunnya tuh kayak daun pisang-pisangan gitu. Nah nggak tahu aku namanya ya, bunga kayak gini lah ya. Selanjutnya kita masih tetap bawa bunga ini, bunga yang ada di pinggir jalan. Bunga apa sih ya, komen dong teman-teman yang tahu namanya bunga apa. Aku nggak tahu namanya soalnya. Gampang ya, gampang, manis, gampang dan manis. Aku ulangin sekali lagi ya. Nih semakin besar dia bunganya. Oke, ini aku cepetin sedikit videonya ya, karena biar nggak kelamaan banget ya. Oke, yang ketiga nih, bunga yang ke-8 ada 3 buah ya. Cantik kan ya, cantik. Nanti aku buat tutorial daun juga ya. Oke, selanjutnya ini baru kita buat bunga Kamboja ya. Ini semakin tinggi atau semakin panjang nih semakin bagus ya,
Cuman berhubung wortelnya kita minim dan ini mau kita buat menjadi banyak bunga, jadi kita buatnya agak pendekan ya, pendekan aja. Dan ini tuh sebenarnya 5 kelopak ya bunga kamboja. Cuman ya ada kalanya bunga itu prematur ataupun lahir nggak sempurna ya. Ini jadinya nanti 4 kelopak ya, karena aku pikir udah 5 ternyata namanya si bocil ribut ya, jadi akhirnya ya prematur dia cuma 4 ya. Ini lagi-lagi ya teman-teman, lagi-lagi videonya tuh terputus. Pas dicek aku suruh anakku ngecek videonya putus, enggak putus lagi dia, karena memorinya tuh penuh sama pertumpang-tumpengan ya. Maklum lah ya, memorinya nggak besar. Jadi kalau sekiranya tuh dalamnya tuh masih kayak keras, kita congkel lagi ya, jadi biar tengahnya tuh tetap lancip dalamnya tuh ya. Nah ini ada 4 kelopak ya, yang bagus tuh ya ada 5 kelopak, cuman ya nggak apa-apa lah, ada yang prematur sekali-kali ya kan. Nah kita rapihkan ini biar lebih bulat, lebih cantik gitu ya. Oke, selanjutnya nih tutorial yang ke-10. Kita buat bunga tulip. Pertama nih kita rapihkan dulu bagian bawahnya ya, biar hasilnya tuh lebih cantik. Nih atasnya juga ini kita rapihkan supaya hasilnya memang lebih cantik gitu ya. Kalau kayak mau tekstur kayak bentuk mekar ya, berarti nggak usah dilancipin gitu. Ini pun nanti hasilnya tuh kayak yang mekar juga sih, karena aku buatnya tadi kependekan ya, harusnya lebih panjang jadi tekstur atasnya lebih lancip. Oh iya, lagi-lagi nih ya, untuk merapikan bentuk itu paling bagus tuh memang pakai pisau pengupas kentang ya, jadi emang rapih. Kalau pakai pisau ini teksturnya kurang halus. Ini pertama nih kita paskan nih bagian pisaunya yang paling pangkalnya nih, kayak gini tuh ya, ke paling bawah, tarik sampai ke bawah. Oke, lanjut kelopak yang kedua, paling pangkal kita pasangkan lagi. Sap kita kira-kirakan aja wortelnya tuh gedenya seberapa kan. Nah kita bagikan menjadi kira-kira 3 kelopak ya. Oke, setelah itu kita iris bagian dalamnya nih, kita dalamin lagi ya. Nanti teman-teman tuh bisa tuh rasain, punya trik sendiri, merasa enaknya, nyamannya buatnya kayak mana modelnya gitu. Ada 2 cara sih cara aku buat tulip. Yang pertama tuh kayak tadi, paling bawah tuh dijatuhkan di paling pangkal ya, pangkalnya pisau ditaruh paling bawahnya bunga tulip, pangkal ketemu pangkal. Atau yang kedua itu langsung aja kita pas di bagian atas itu kita langsung bagi 3 ya, pakai lengkungannya pisau ini juga. Next aku buatin tutorial yang kayak gitu, jadi teman-teman bisa ngerasa enak, rasa nyaman buat pakai cara yang mana. Ini tuh kurang bagus ya, hasilnya nggak panjang karena aku harusnya pakai pisau yang panjang ya, kan pisau mawarnya ini ada 2 tuh yang panjang tuh di bawah tuh, ini aku pakai yang pendeknya, makanya
pangkal ketemu pangkal pun tetap pendek. Nih, kependekan ya kan ya, kependekan nih kalau menurut aku. Harusnya tadi aku pakai pisau yang besarnya, kan ini ada 2 macam tuh, yang panjang satu, yang pendek ini satu, ini yang pendek ya. Nah, tuh tengahnya kan kita bagi 3 tuh gitu ya. Buat sama kelopak sama seperti yang pertama di bawah, cuma ini versi di atasnya. Dan sisakan 1 kelopak lagi untuk kuncup tengahnya. Ih, keras ya. Apa namanya, karena ini tuh ngeblank ya, aku mau ngomong apa nih, si bocil ganggu ini. Udah pokoknya simak aja deh teman-teman ya. Nih udah jadi bunga tulipnya. Oke, lanjut ya. Habis ini kita lanjut bunga. Oh, bunganya udah selesai. Kita lanjut ke perdaun-daunan. Ini aku buat 3 macam daun ya teman-teman. Simak aja terus cara buat daunnya ya. Yang pertama nih aku buat yang model tengahnya ini apa namanya, aduh aku susah ngomongnya. Pokoknya ini yang bagian dalamnya itu kita buang semua isinya ya, susah aku ngomongnya ini. Nih pokoknya teman-teman simak aja lah ya. Nih kita buang semua nih, jadi daun yang tembus pandang tuh dari per kacamataannya ya, per lubang-lubangannya lah, itulah entah apa lah itulah, pokoknya beginilah ya. Simak aja ya teman-teman. Dan nanti yang kedua yang aku pakai pisau tarik. Oke, yang kedua udah hampir selesai. Oke, udah jadi. Lanjut yang kedua. Yang kedua ini aku pakai pisau tarik ya. Ini lebih enakan sih kalau pakai pisau tarik tuh kayak semangka ya, karena ini kan teksturnya kulit itu berapa ya, kayak gerdet-gerdet gitu ya. Tapi paling cepat nih kita kerja pakai pisau tarik. Oke, yang kedua nih. Yang kedua lanjut yang ketiga. Nanti teman-teman bisa lihat ya suka yang mana daunnya. Yang ketiga nih kita buat sama seperti yang pertama, cuman
bagian pinggir-pinggirnya kita buat model rintik-rintik ya. Jadi tinggal kita buang-buang aja sedikit ujung-ujungnya, jadi deh daunnya yang rintik-rintik. Simak aja ya. Kurang jelas atau gimana nih, kurang medianya kurang besar atau gimana tuh, karena ini tuh kulit melonnya tuh sebenarnya udah kurang bagus nih, tapi kan untuk tutorial nggak apa-apa, nggak masalah ya kan. Sama kan ya, sama yang pertama sama ya, bedanya cuman di akhirnya kita buat rintik-rintik. Tadi Bu, Sempat mati nggak keplak. udah matiin tadi unsur Dari lagi nih. Di depan. Keplak lagi bang. Dan abaton. Terus masuk lah. Abaton. Upas. Mina. Jangan ganggu lah. Upas kok. Upas. Odes. Siapa yang bakal bicara? Ayo. Ini dia. Istina yang i. Ganggu itu. Mbak Aas ya, Bu Upamnya, enggak, Ibu Upamnya Ama. Udah kelihatan ya teman-teman. Yang ketiga nih cantik sih, cuman karena daunnya kecil jadi tengah-tengahnya ini nggak gitu kelihatan ya, karena apa namanya, tekstur daunnya juga yang memang begini ya. Tapi kalau dari kulit semangka walaupun kecil nih tetap kelihatan, kita buat lubangan tengahnya tembus ke luar kayak yang pertama ya. Oke, ini kita coba susun bunganya di vas bunga dengan menggunakan batang-batang bunga yang ada di kebun, di taman kita. Ini karena nggak ada kacang ataupun bunga bawang, dan ini juga hanya buat tutorial ya, bukan ada pesanan, jadi nggak masalah lah ya. Nggak pakai kacang. Aku juga nyusunnya kalau misalnya ada pesanan, kalau yang emang dia nggak kelihatan, kadang kalau kacangnya nggak ada juga bisa diselip-selipin dimana supaya intinya lidi-lidinya tuh nggak kelihatan ya. Tapi kalau yang memang mau kelihatan ya diusahakan tuh ada batang-batang, entah itu bunga bawang ataupun kacang ya. Sama kan ya nih ya, sama tuh bunganya yang kita buat pakai cetakan sama nggak cetakan tuh. Coba teman-teman bisa bedain nggak yang mana tuh yang aku pakai cetakan, yang mana yang tadi pakai pisau yang cekung? Sama kan, nggak bisa bedain kan? Sama. Jadi nggak masalah kalaupun nggak punya cetakan itu, yang penting kita punya pisau cekung udah bisa jadi bunga manis seperti itunya. Oke, nih dia setelah aku selip-selipin daun ya, karena memori kembali lagi ke memorinya penuh, jadi nggak semuanya tervideokan tutorialnya ya. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah dukung channel aku dan sudah nonton video aku hingga selesai. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye.